Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raini dari kelas 2B dengan NPM 25782036. Pada kali ini saya akan membuat video, yaitu video warm-up mini project, yang dimana bagian pertama yaitu mendemonstrasikan dan validasi teknik, yaitu menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essentials 2 itu diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator. Kemudian yang B, yaitu refleksi dan tantangan. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan menjelaskan kegunaan dalam tugas ini. Kemudian yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang, yaitu paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Kemudian yang terakhir, yaitu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman 1. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya terdengar serak atau tidak jelas, karena saya di sini posisinya lagi kurang fit, lagi sakit. Kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu ada version control Git and GitHub. Nah, yang dimana version control system Git dan GitHub itu tuh sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Kita masuk ke dalam materinya. Nah, version control system itu tuh adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang ataupun sendiri. Kemudian membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Selanjutnya kita tuh melakukan perintah git commit list untuk melihat hasil konfigurasi kita di pertemuan pertama. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Di sini tuh keluarannya itu menunjukkan username, kemudian user email. Selanjutnya repository dalam bahasa Indonesia dalam artian tuh gudang atau penyimpanan yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Contoh perintahnya seperti git init nama folder, folder baru, atau git init titik. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuat perubahan, membuat perubahan pada file kosong yang di pertemuan pertama, yaitu yang ini. Kita cari dulu. Nah, ini. Dan buat perubahan di sini, contohnya kita tambahkan polymer. Kita save. Selanjutnya kita menggunakan git add, yaitu kalau misalkan kita pakai git add file 1.txt untuk menandai file berdasarkan nama, dan jika git add bintang untuk menandai semua file yang berada dalam direktori saat ini. Close dia.
Tadi kita udah melakukan perubahan, jadi kita git tab, kemudian git status untuk melihat statusnya. Nah, di sini modifnya sudah warna hijau. Seharusnya tadi saya jika sudah melakukan perubahan, seharusnya sebelum git add, git status dulu untuk melihat perubahannya yang masih merah, tapi nggak apa. Selanjutnya kita menjalankan perintah git log untuk melihat perubahan yang sudah saya buat. Git log. Nah, ini perubahan-perubahan yang mana saya buat. Itu di tanggal 6 Maret. Ini kita masuk ke dalam git tag, yaitu git tag untuk menampilkan tag yang telah kita masukkan dan kita buat. Kita kan pernah bikin tag nih, jadi kita cek yaitu dengan git tag. Nah, ini tag yang pernah saya buat di pertemuan pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk untuk mengupload perubahan repository ke GitHub dengan perintah ini, git remote add GitHub, terus link yang ada di GitHub. Kita buka di sini GitHub. Ini. Nah, udah buat kita GitHub-nya, kemudian kita masuk ke dalam perintah yaitu git remote add YouTube, dan kita salin kode kita yang ini. Nah, contohnya seperti ini, kita mengupload perubahan pada GitHub, pada repository GitHub kita. Dan saya tidak melakukannya karena ini sebagai contoh. Selanjutnya. Kemudian ini kita untuk mengepushnya, yaitu untuk mengepush ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Dan untuk push salah satu tag yaitu kita dengan mengikuti perintah git push origin tags. Kemudian kalau bisa mau push semua yaitu git push origin tag. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu masuk ke penulisan kode Python yang standar, bersih, dan profesional, yaitu menggunakan best design of Python. Itu dengan standar gaya penulisan Fab 8. Dengan alat bantu
8 serta menandai filosofi design of Python. Kita masuk dalam materinya. Nah, The Book of Pep yaitu berisi informasi dan komunikasi komunitas berkembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan menambahkan fitur atau memperbaiki pada bahasa Python. Nah, setiap unit Pep itu memiliki nomor unik dan format standar. Selanjutnya, Pep 20 Design of Python. Design of Python ini terdiri atas 19 kata mutiara yang merepresentasikan filosofi pada pemrograman Python yang termasuk dalam pedoman dan rancangannya. Nah, Design of Python ini ditulis oleh Tim Peters pada tahun 1999 dan menjadi Pep 20 di tahun 2004. Serta Design of Python ini merupakan salah satu hidden feature pada Python Interpret. Kemudian beauty is better than ugly, yaitu tuh peduli dengan estetika. Program itu ditulis dengan indah, tidak hanya menyenangkan untuk dibaca, tetapi lebih mudah dibaca dengan readable. Ya, di sini yang merah ini format yang salah, yang belum rapi dan sulit untuk dibaca oleh program. Yang bawah ini susunan yang sudah benar. Kemudian ada explicit is better than implicit, yaitu tidak hanya cari cara paling sederhana, tetapi juga menulis dengan cara paling yang eksplisit, konkret, dan spesifik. Nah, contohnya seperti ini yang salah. Dan ini yang benar, yang sudah benar di flag 8. Selanjutnya ada simple is better than complex. Dan yang benar ini lebih simpel dan lebih rapi daripada yang penulisan programnya yang banyak ini yang masih salah. Ada kode layout atau indentation, yaitu ada dua aturan sederhana saat menulis program, yaitu menggunakan 4 spasi per indentasi level, yaitu menggunakan spasi bukan tab. Kan kita biasanya tuh kalau misalkan lagi bikin program nih, seringnya tuh tab karena lebih simpel kan, tapi rupanya tuh yang bagus dan biar yang bagus intinya tuh kita seharusnya memakai spasi 4 kali. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada Pep 8 kode layout continuity line, yaitu karena merupakan baris-baris kode yang dipisahkan karena terlalu panjang dan juga karena ingin meningkatkan reliability. Kemudian ada kode layout maksimum line like dan line break. Kode layout blank line atau seperti ini. Contohnya yang pakai tab, jarak-jarak ini. Terus string quit dan tailor comment
with paste in expression and statement. Cara penulisannya seperti ini, yang rapi. Kemudian ada comment, yaitu digunakan untuk meningkatkan aspek kode reliability tanpa mempengaruhi output program. Contoh penulisannya seperti ini. Kemudian ada block comment, yaitu komentar panjang yang biasanya itu digunakan untuk menjelaskan bagian kode, bukan hanya baris tertentu. Nah, jadi Design of Python ini nih untuk menulis kode program yang jelas, indah, serta mudah dipahami oleh bahasa program. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan 3, yaitu masuk ke dalam mini project network otomasi task simulator, yang dimana mini project ini merupakan rangkaian tugas pemrograman yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, dan pada aplikasi yang dibangun pada mini project memiliki karakteristik berbasis Python, yaitu CLI, kemudian menggunakan modul dan package, mengelola data menggunakan string, list, dan dictionary, kemudian mengimplementasikan object-oriented programming, serta menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file log. Kita masuk ke dalam modul 1, yaitu modul package and pip. Ini. Nah, yang dimana package ini nih adalah sebuah folder. Nah, di dalam folder ini nih berupa modul, serta di dalam modul ini nih ada berupa function. Contoh sederhananya ini, kita buka project kita, tab 3. Nah, ini nih berupa package atau folder. Nah, di dalam folder ini nih ada berupa modul. Nah, di dalam modul ini yaitu adalah function. Selanjutnya masuk ke lab 3, yaitu instruksinya struktur direktori dan package. Buat sebuah package Python dengan nama NetOPS. Kemudian modul simulasi status perangkat. Di dalam package NetOPS ini, buatlah sebuah modul dengan nama checker.py yang di dalamnya memuat buat fungsi cek router status yang secara acak mengambil nilai string up atau down. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu pada cek switch status
Kemudian ada penggunaan pip dan library eksternal, yaitu gunakan pip untuk install library eksternal tablet dan seperti tabel melalui terminal. Kemudian modul utama yaitu entry point di directory buat modul utama dengan nama format penamaan main dan npm, yaitu menampilkan header berupa nama lengkap dan npm. Kemudian lakukan import fungsi-fungsi dari package NetOPS, kemudian lakukan import library eksternal yang sudah diinstal via pip, dan buat sebuah menu CLI, yaitu ada check router, check switch, serta keluar. Contoh hasil dalam tabel dan menggunakan library eksternal dari pip. Oke, kita masuk ke ini, yaitu kita buka checker. Nah, di sini kan fungsi check router status, yaitu mengecek status router secara acak, yaitu return-nya itu tuh mengambil up jika router aktif, dan jika down itu router tidak aktif, yaitu kita tuh menggunakan router random choice, yaitu up dan down. Begitu sebaliknya dengan switch, yaitu tuh menggunakan status switch pada secara acak, kemudian return-nya itu mengambil up jika switch aktif dan down jika switch tidak aktif. Selanjutnya di main. Nah, di main ini from NetOPS checker import check router switch dan check router status ini berupa untuk mengimport fungsi dari package NetOPS dan modul checkernya, yaitu isinya tuh ada router switch dan router status dan switch status. Kemudian depth show header-nya ini untuk menampilkan header program, yaitu dengan nama npm tadi yang diperintahkan. Kemudian depth show menunya itu menampilkan menu CLI, yaitu menampilkan 3 menu, yaitu cek status router, cek status switch, dan keluar. Kemudian div main yaitu fungsi utama, yaitu di sini ada choice, yaitu berupa memanggil fungsi status router, package, NetOPS. Nah, yang choice satunya juga sama saja gunaannya, yaitu memanggil fungsi status switch dari package NetOPS. Dan elif choice ini tuh gunanya untuk pengulangan. Oke, sudah. Next, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 4. Yaitu untuk mengimplementasikan manipulasi string guna untuk memvalidasi info pengguna, yaitu memanfaatkan struktur data list untuk mengelola status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas atau login, dan menerapkan teknik exception handle yaitu try except untuk menangkal anomali sistem.
Kita masuk dalam materinya, yaitu instruktur praktikumnya, yaitu yang pertama mempersiapkan list untuk infaktori dan riwayat. Di dalam modul utama main itu, buatlah 2 variabel list kosong di awal program. Yang pertama ada registered device untuk menyimpan data hostname IP address perangkat yang akan dikelola, kemudian task history untuk menyimpan riwayat log aktivitas otomasi jaringan. Kemudian kita dipinta untuk menu CLI manipulasi stringnya menjadi 5, tadi kan 3, kita tambahkan berarti perangkat jaringan serta lihat riwayat otomasi. Kemudian validasi list dan error handling. Nah, saat user memilih menu cek status, menu 2 atau 3, cek terlebih dahulu apakah registered device itu kosong. Nah, jika kosong, tampilkan peringatan sistem menolak, infaktori perangkat masih kosong. Dan kembali ke menu. Jika tidak kosong, tampilkan daftar perangkat yang tersedia. Jika nama yang diketikkan user tidak ada register device, lemparkan pesan error atau tampilkan perangkat bahwa perangkat tidak ditemukan. Kemudian exception handle, yaitu memodifikasi fungsi mengecek pada checker P buat simulasi probabilitas kegagalan koneksi dan berikan nilai peluangnya tuh 20%. Dan kita mengikuti penulisan kode PEP 8 pada design of Python. Nah, kita buka pertemuan 4. Terus di checker ini nih nggak ada perubahan terlalu banyak, yaitu masih sama, tetapi kita ditambahkan untuk connection timeout destined host uncoupled, yaitu dimana simulasi 20% kemungkinan koneksi gagal. Dan saya memakai random 0.2 ini kegagalannya tuh 20%. Dan pada cek switch status juga sama, perintahnya sama. Kemudian kita ke main. Nah, main kan kita dipinta untuk menambahkan registered device dan type history. Nah, di sini ini tuh gunanya tuh untuk mempersiapkan list untuk infaktori serta riwayat. Kemudian dev show menu itu menampilkan CLI, kita tambahkan menjadi 5, yaitu kita tambahkan perangkat jaringan serta lihat riwayat otomasi. Selanjutnya ada dev add device, yaitu menambahkan perangkat ke infaktori, yang dimana inputnya itu masukkan host atau IP. Kemudian hasil task history-nya itu tuh perangkat device ini ditambahkan dan perangkat device berhasil ditambahkan. Nah, jika salah, input tidak boleh kosong. Kemudian dev check device, yaitu mengecek status perangkat berdasarkan inventory. Agree device type, yaitu router atau switch. Itu dengan perintah inputnya tuh sistem menolak inventory perangkat masih kosong. Daftar perangkat, kemudian selected inputnya pilih perangkat, serta perangkat tidak ditemukan. Dan ini try except-nya.
yaitu if device type router, yaitu cek status router, kemudian dan cek status switch, serta ini task history ini kan kita tambahkan kan dalam materi ini, gunanya tuh untuk mencatat histori kita. Kemudian ini fungsi utama programnya. Selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan 5, yaitu lab session 5, yaitu mengenai Object Oriented Programming, yang dimana kita mempelajari konsep dasar seperti kelas, objek atau atribut, dan metode yang diterapkan untuk merancang blueprint dan entitas untuk program. Kita buka materi terlebih dahulu. Kita membuka inheritance. Nah, inheritance ini berupa pewaris adalah salah satu konsep inti dalam Object Oriented Programming atau OOP yang memungkinkan sebuah kelas, child class atau subclass untuk mengadopsi properti dan metode dari kelas lain, yaitu parent class atau subclass. Parent class atau subclass yaitu kelas atas yang menyediakan fungsi dasar, dan sedangkan subclass yaitu child class yaitu kelas turunan yang mewarisi fitur induk dan bisa menambahkan fitur unitnya sendiri. Kemudian ada kelas hierarki, yang dimana hierarki kelas itu yaitu ada superclass yang diturunkan ke superclass, mewarisi atribut dan metode dari superclass, tetapi bisa dimodifikasi atau menambahkan perilaku, dan hierarki bisa menghasilkan kode yang lebih rapi. Contohnya seperti ini, yaitu ada hewan yang berupa superclass yang mempunyai metode bergerak. Kemudian burung ini subclass, mewarisi bergerak dan menambahkan terbang. Kemudian ikan juga tuh subclass dan mewarisi gerak dan menambahkan berenang. Selanjutnya kita masuk ke materi lab session 5. Yaitu instruksi praktiknya yaitu membuat blueprint kelas dan konstruktor. Di dalam paket NetOPS, buat sebuah modul berupa bernama device P yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama network device. Kemudian buat konstruktor init, self, hostname, IP address untuk menganalisis atribut dari objek. Kemudian berikan nilai untuk status awal perangkat, misalnya self status unknown. Membuat metode, yaitu pindahkan logika simulasi pengecekan koneksi dari modul checker menjadi sebuah metode di dalam kelas network device. Terus metode ini bertugas mensimulasikan koneksi dan memperbarui nilai atribut self status menjadi up down atau timeout. Kemudian refactoring modul utama, yaitu modifikasi main pada menu tambahan perangkat jaringan. Kemudian kita diminta ubah input hostname dan address, dan gunakan dua input tersebut untuk menciptakan sebuah objek baru dari kelas device, dan masukkan objek yang sudah dibuat ke dalam list registered device. Kemudian pastikan bahwa list registered device tidak lagi menyimpan string tetapi objek dari kelas network device. Kemudian
Yang keempat itu memodifikasi menu pengecekan dan riwayat, yaitu modifikasi menu pengecekan perangkat, kemudian melakukan proses pencarian device menggunakan perulangan sederhana dan bandingkan berdasarkan atribut hostname atau IP address-nya. Kemudian melakukan pemanggilan metode langsung dari objek yang dipilih, bukan dari fungsi terpisah, dan tetap tercatat riwayat keberhasilan atau error di dalam task history. Kita buka lab 5. Kita ke main. Di sini ada tampilan menu, yaitu menampilkan menu CLI. Ada tambahkan perangkat, cek status router, cek status switch, lihat riwayat, serta keluar. Kemudian ada dev tambahan perangkat, yaitu menambahkan perangkat baru ke dalam Infactory, yaitu kita memasukkan 2 input, yaitu hostname serta IP address. Kemudian untuk outputnya error itu IP address sudah digunakan. Kemudian network device-nya perangkat hostname sudah berhasil ditambahkan. Kemudian cek status, yaitu melakukan pengecekan status perangkat dengan jenis perangkat router atau switch. Register device-nya inputnya itu sistem menolak, inventory perangkat masih kosong karena kita belum mengisinya gitu kan. Kemudian daftar perangkatnya pilih hostname atau IP. Perangkat select device-nya error itu perangkat tidak ditemukan. Header-nya ada hostname, IP address, serta header status. Kemudian ada line header dan ada try-nya. Try ini tuh gunanya untuk menangkap error. Selanjutnya kita buka device. Nah, device ini ada kelas network device, yaitu kelas untuk mempresentasikan perangkat jaringan. Definitnya itu inisialisasi perangkat jaringan, yaitu hostname nama perangkat, IP address adalah alamat IP perangkat, serta sub hostname, sub IP address, serta sub status. Ini tuh gunanya untuk pemanggilan fungsi. Kemudian dev check status, yaitu melakukan simulasi pengecekan pada perangkat, yaitu returnnya itu status perangkatnya up atau down, atau rise itu connection error jika terjadi timeout koneksi, dan kita masih menggunakan random 20%, yaitu timeout. Selanjutnya kita masuk ke materi 6 atau operation 6. Sini instruksinya itu kita diminta untuk menerapkan inherited parent dan child class. Nah, jadi network device sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti hostname, IP address, dan status. Buat 2 child class baru, yaitu router device serta switch device. Gunakan fungsi super init untuk memanggil konstruktor pada parent class. 2. Untuk menerapkan polymorphisme, yaitu pada parent class buat metode umum bernama check status untuk mengembalikan status ping OK dengan peluang 20% memicu ekspresi berupa timeout. Lakukan overriding pada masing-masing child class pada router device. Metode check
cek status, pengembalian status umum dari parent, dan status spesifik jika tidak ada exception parents. Nah, ini ada contoh hasil keluarnya. Kemudian dengan jumlah root antara 10 sampai 50. Ini ada kegagalan pada cek statusnya, ini hasil outputnya. Kemudian pada switch device, selain mengembalikan status umum dari parent, status spesifik yang dicek adalah jumlah LAN dan STP-nya. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian membuat control atau manager class, membuat modul baru dengan nama manager. Jadi kita tidak membuat device lagi, melainkan manager dalam paket atau menambahkannya ya nanti. Kemudian tambahkan metode, fungsi, dan manager seperti add device, check all device, dan show history. Refactoring modul utama pada main, hapus deklarasi list global karena pengolahan sudah dipindah ke manager. Oke, lakukan instalasi saat objek manager di awal program. Kemudian modifikasi lagi menu CLI. Oke, baik, kita langsung masuk ke menunya. Ini kita hapusin dulu. Kita masuk ke live session 6, masuk ke main. Nah, main ini tampilan CLI-nya jadi ada 4, yaitu tambahkan perangkat jaringan, cek semua perangkat, lihat reward otomasi serta keluar. Kemudian ada tampilan menu perangkat, yaitu menampilkan submenu, menampilkan jenis menu, yaitu pilihan jenisnya ada router serta switch. Kemudian define, yaitu fungsi utama program, yaitu manager, network manager, serta tampilkan header. Ini untuk tampilan menunya. Nah, jadi di main ini jadi lebih sedikit dikarenakan kita akan memindahkan ini separuh main itu tuh ke manager. Jadi isi main tuh hanya ada tampilan menu perangkat, fungsi, serta tampilan menu untuk input. Kemudian kita membuka device. Nah, device ini masih pakai kelas network device, yaitu parent class untuk perangkat jaringan, menyimpan atribut umum, dan simulasi pengecekan dasar. Dan kita menambahkannya dev init self, hostname, IP address, yaitu instalasi perangkat jaringan. Sama seperti tadi, self hostname, IP address dengan self status, ini gunanya pemanggilan fungsi. Kemudian ada dev check status, yaitu melakukan pengecekan konektivitas dasar, yaitu ping. Nah, returnnya itu tuh statusnya ping oke. Dan raise-nya itu connection error jika terjadi timeout 20% problem. Kemudian class router network, yaitu child class untuk perangkat router. Nah, tadi kan kita diminta untuk membuat 2 buah child class kan, yaitu ini.
dev init, instalasi router seperti yang di atas juga tadi ini, serta dev check status operating method check untuk router. Maksudnya kan minta buat 2 child class kan. Salah saya menjelaskannya. Yang pertama tuh ada di bagian router device, kemudian yang kedua tuh ada di switch device. Kemudian di class switch device ada dev initnya untuk instalasi switch, kemudian dev status, dev reading check out status untuk switch. Ini tuh sama semua, sama kayak router, cuman bedanya tuh di return yaitu kalau misalnya di switch itu status switch, STP, dan jumlah VLAN aktif. Sedangkan di router dia itu returnnya itu status router dan informasi routing OSPF. Selanjutnya kita buka manager. Itu di sini ada class network, yaitu control class untuk mengelola perangkat jaringan dan riwayat otomasi. Kemudian ada dev init self, yaitu instalasi, inventory, dan history. Ini pemanggilannya. Kemudian dev add device itu menambahkan perangkat ke history, inventory, objek perangkat jaringan. Kemudian dev check all device melakukan pengecekan status seluruh perangkat. Hasil pengecekan perangkatnya ini nanti kemudian ada dev show history, karena kita diminta untuk menampilkan di history kembali, yaitu untuk menampilkan riwayat otomasi jaringan, yaitu berupa kayak belum ada riwayat otomasi. Selanjutnya kita masuk ke lab session 7, yaitu fokus utamanya itu ya optimasi kinerja dan penanganan error. Nah, instruksi praktiknya yang pertama yaitu custom expression untuk fitur respon error spesifik. Buat 2 kelas yang merupakan child class dan exception device timeout error dan automation error. Pada metode pengecekan perangkat, kinerja kedua error, serta acak saat simulasi gagal. Modifikasi TrackExpect pada menu utama dan tambahkan logika percabangan jika menangkap device timeout, cek pesan action, cek koneksi kabel fisik, dan jika menangkap authentic error, yaitu action kirim perintah reset residual ke admin. Ini contoh pengeluarannya, nanti inputannya. Kemudian kedua ada konsol untuk fitur hostname factory. Yang pertama itu merancang sebuah fungsi luar bernama hostname factory atau kode lokal. Fungsi ini tuh untuk mengambil inner fungsi banner generate name, tipe perangkat serta IP perangkat. Kemudian memanggil fungsi awal modul untuk menetapkan lokasi. Misalnya tuh GKB number hostname factory GKB. Kemudian gunakan fungsi console
tersebut saat user menambahkan perangkat baru, sehingga nama perangkat otomasi memiliki prefix lokal tanpa perlu ditanyakan berulang kali. Contoh inputannya seperti ini, nanti akan hasilnya. Kemudian yang ketiga ada generator iterator untuk fitur pencarian error on demand. Tambahkan satu menu di program utama, yaitu cari perangkat bermasalah, kemudian membuat sebuah metode generator dengan nama finFat_device. Metode ini tuh untuk melakukan looping pada riwayat log, namun hanya menggunakan perintah yield jika menemukan log yang berstatus failed atau error. Kemudian terakhir tuh ada pada modul utama, yaitu pemanggilan iterasi generator. Ini tuh menggunakan next. Program harus menambahkan layer dan hanya akan menampilkan satu log error berikutnya setiap kali lompat enter ditekan. Contohnya seperti ini, yaitu ditemukan error failed GKB router 101 authentical error, itu tekan enter untuk mencari error berikut. Kemudian kita masuk ke live session 7. Kita buka device. Itu di sini ada cause authentical error, yaitu expression yang muncul ketika proses autentikasi gagal, biasanya disebabkan oleh kredensial SSH yang salah atau tidak valid. Kemudian ada device timeout error, yaitu yang muncul ketika perangkat tidak merespon atau timeout. Biasanya itu terjadi karena koneksi jaringan terputus atau perangkat tidak aktif. Kemudian kita buka main. Tadi kita diminta untuk kalau misalnya salah tekan enter kan. Ini yang keempat, yaitu mencari perangkat bermasalah. Nanti jika ditemukan error, tekan enter untuk mencari error berikut. Kemudian kalau info tidak ada perangkat bermasalah. Dan di sini saya menggunakan namernya ada dua, yaitu untuk router saya menggunakan GKB, serta switch saya menggunakan GSG. Kemudian kita buka manager. Ini perintahnya, outputnya atau inputnya atau device timeout error, yaitu activation koneksi kabel fisik atau port link status. Nah, jika authentical error, yaitu isinya ada action kirim permintaan reset kredensial ke admin. Dan kemudian ada devhost factory, yaitu kode lokal, yaitu membuat fungsi pembentukan hostname berdasarkan kode lokasi atau closure.
Nah, kode lokasinya kan tadi saya menggunakan 2, yaitu GKB dan GSG. Nah, returnnya tuh fungsional fungsi pembuatan hostname. Ini CLI-nya yang ditambahkan pada lab 7, yaitu cari perangkat bermasalah yang kita tekan enter itu. Kemudian ada diminta define valid device, yaitu generator untuk mencari perangkat yang mengalami kegagalan, yaitu yield, yaitu log perangkat yang berstatus valid, atau tadi kan timeout katanya kan. Oke, next. Salah. Kita masuk ke lab session 8. Nah, di sini kita diminta untuk fitur auto save audit log. Nah, pada kelas controller, lakukan modifikasi pada bagian pencatatan hasil pengecekan status, yaitu list tag history dengan menambahkan operasi file i/o. Kemudian gunakan context manager with open as file dan metode append a agar setiap baris log baru sukses dan file ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama network audit logs.txt tanpa menghapus riwayat audit sebelumnya. Ini nanti cara hasilnya. Nanti kita akan mempraktekkan. Kemudian yang kedua ada generator laporan insiden, yaitu tambahkan satu menu di program utama, yaitu cetak laporan insiden jaringan. Kemudian buat sebuah metode baru yang bertugas untuk file network audit log. Gunakan mode read atau R dengan membaca seluruh baris tag di dalamnya. Kemudian gunakan Higgler order function, yaitu filter yang dikombinasikan dengan fungsi anoni lambda untuk menyaring baris tag. Nah, lambda ini harus dikonfigurasikan agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci kegagalan. Dan cetak hasil saringan tersebut ke layar terminal sebagai sebuah ringkasan insiden. Nanti tuh munculnya yaitu susunan laporan insiden, yaitu membaca file database network audit log. Nanti kita akan praktekkan. Oke, langkah pertama kita buka lab session 8. Kita buka manager. Kita hapus dulu biar enak. Ini auto save file, yaitu network audit log A kan, ini sama seperti di perintah. Kemudian ada dev di add device, sub device itu tambahkan device, subnya itu registered device dan IP address device IP. Nah, IP sudah ditambahkan baru return. Kemudian ada dev check all device, yaitu cek semua device dan tambah auto save file, yaitu belum ada device nanti untuk hasilnya. Kemudian
ada generator include report self, yaitu fitur lo pakai Lambda ya tadi untuk menyusun laporan insiden, yang untuk membaca file database network audit log txt. Selanjutnya kita buka main. Nah, main ini nih jadi lebih sedikit dan simple dikarenakan program utama itu kita bagi di manager dan device. Ini untuk program di dalam main, saya masih menggunakan GBK Namer-nya menggunakan hostname function. Factory-nya 2 yaitu GKB dan GSG. Itu hasil inputnya. Dev hostname factory-nya kode lokalnya masih sama yaitu konsol untuk membuat hostname otomatis. Generate name-nya ada kode lokal, tipe perangkat upper serta ID perangkat. Kita coba running. Ini network audit log-nya kita hapus. Kita buka CMD. Kita pilih satu. Di sini kita masukkan tipenya router dulu. Sebenarnya boleh router atau switch, tapi kita router terlebih dahulu. Dan ID-nya masukkan ulang saja. IP-nya 192.168.2.6.9. Sudah sukses, kemudian kita tambahkan perangkat lagi yang switch. ID-nya IP-nya 10.3. Sudah, kemudian kita nomor 2. Di sini pengecekan errornya masih baru 1 karena kita kan mau ngelihatnya nanti di network audit log kan, jadi kita cari errornya yang banyak. Sukses lagi. Errornya masih kurang banyak, kita coba masukin 2 lagi deh. Oke, jika sudah, kita 3 untuk lihat riwayat otomasinya. Nah, ini lihat riwayatnya, ada sukses, ada pilot. Yaitu ini pilotnya di bagian authentication error. Kemudian 4 untuk cari perangkat yang bermasalah, yaitu kita tekan enter. Ini banyak nih masalahnya. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengecek laporan insiden jaringan. Nah, di sini tuh totalnya ada 17 insiden tercatat di database nantinya. Kemudian 6.
Oke, kita cek di bagian auditnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, udah banyak kayak ini ya. Dan fungsi save audit log ini tuh untuk menyimpan catatan atau merekam jejak aktivitas ataupun riwayat yang kita lakukan pada program kita. Selanjutnya ini kita menjawab pertanyaan di bagian B, yaitu refleks dan tantangan. Yang pertama itu materi yang paling berkesan menurut saya yaitu ada pada di bagian OOP, Object Oriented Programming. Nah, karena emang di situ banyak kesalahan saya, yaitu banyak errornya, dan di sana jadi lebih banyak menghabiskan waktu di bagian OOP untuk mempelajari dan lebih dipahami lagi untuk saya. Dan rupanya tuh OOP ini membuat program lebih rapih, terstruktur, terutama saat membuat kelas perangkat jaringan. Kemudian yang kedua, materi yang paling menantang, yang paling sulit itu di bagian OOP lagi. Yang paling sulit di bagian OOP serta child class yang dikirim menggunakan super init. Yang super init buka kurung min init buka kurung tutup kurung. Ini rupanya tuh nggak sama kayak di parent class. Nah, hasil program saya itu kan kebanyakan error ya, jadi tidak bisa dijalankan. Nah, makanya di situ sih untuk materi paling sulit ya di bagian OOP itulah, tapi paling berkesan juga. Kemudian yang terakhir itu kan kendala selama praktik di semester ini itu tuh saya tuh kayak sulit memahami logika program pastinya dan memperbaiki error pada program-program saya yang membuat saya pusing, nggak ngerti, nggak paham ini errornya di mana, di bagian mana gitu kan. Terus tuh serta mungkin di flag 8, walaupun flag 8 tuh kelihatannya mudah, tapi tuh kalau misalkan program kita kepanjangan, kita tuh agak sulit buat memisahnya gitu kan, karena kita bingung, kita nggak ngerti apa bahasa mereka gitu kan. Dan praktikum ini membuat saya lebih teliti, semoga ya menjadi lebih teliti dalam membuat program. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan dan jelaskan pada video prop up mini project ini. Jika ada kesalahan kata atau masih kesalahan dalam program saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.